Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai paradigma hukum. Apabila kita melihat pengertian-pengertian yang lazim diberikan oleh kaum intelektual, maka paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir. Artinya ini secara kognitif, kemudian bersikap secara afektif, dan bertingkah laku konatif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin dan dikenal sejak tahun 1483, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola yang kemudian diserap dalam bahasa Yunani yang bisa berarti membandingkan, bersebelahan, atau memperlihatkan. Ya. Paradigma sebetulnya juga bisa dimaknai sebagai cara kita memandang sesuatu, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Ya. Jadi di sini kalau dikaitkan dengan apa yang hendak dibahas, paradigma hukum artinya seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas hukum dalam tradisi intelektual hukum. Ini seperti kita menggunakan kacamata yang mengandung ukuran-ukuran lensa tertentu. Artinya persoalannya kemudian menjadi lain apabila ukuran lensa itu juga lain. Nah, sehubungan dengan hal ini, kalau kita meminjam konsep-konsep yang lazim dikenal di dalam filsafat hukum, maka paradigma hukum ini terbelah ke dalam 6 kelompok aliran terbesar, yaitu aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran utilitarianisme, kemudian mazhab atau aliran sejarah, kemudian aliran sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realism. Kita akan membahas masing-masing aliran itu ya dengan singkat sebagaimana dikenal di dalam literatur, dan dalam kesempatan ini saya meminjam pendapat yang disampaikan oleh Lili Rasidi yang memiliki karya di bidang filsafat hukum. Ya, yang pertama adalah teori hukum. Ya. Jadi di sini teori hukum alam ini memaknai bahwa hukum digambarkan berlaku abadi sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta dan dari akal budi manusia. Dengan demikian, hukum memiliki sifat kekal dan abadi tanpa terikat oleh tempat dan waktu, ya, yang menyalurkan kebenaran dan keadilan. Hukum alam ini dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam ini terbagi ke dalam 2 kelompok, ya. Yang pertama adalah aliran irasional, di mana pendapatnya mengatakan bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi adalah hukum yang bersumberkan dari kekuasaan Tuhan. Kemudian Thomas Aquinas membagi hukum tadi ke dalam 4 golongan, ya. Ada lex aeterna yang merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Yang kedua adalah lex divina, ya. Kemudian dimaknai sebagai rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.
Yang ketiga, leg naturalis. Inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia. Sementara yang keempat adalah leg positivis, hukum yang berlaku sebagai pelaksanaan hukum alam oleh manusia menurut syarat-syarat yang diperlukan di dalam keadaan dunia. Lalu kelompok kedua adalah aliran rasional, ya, yang mengatakan bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu bukan berdasarkan dari kekuasaan Tuhan, tetapi berdasarkan rasio manusia. Pandangan ini muncul setelah zaman Renaissance, ya, atau zaman pencerahan di Eropa setelah berabad-abad lamanya berada dalam ajaran abad pertengahan. Pandangan rasional ini mengatakan bahwa hukum alam muncul dari pikiran manusia tentang apa yang baik dan buruk yang diserahkan kepada kesusilaan atau moralitas alam. Pendasar hukum alam yang rasional adalah Grotius atau Hugo de Graaf, ya, yang menekankan adanya peranan rasio manusia dalam garis depan sehingga rasio manusia sama sekali terlepas dari Tuhan. Jadi pandangan Eropa setelah Renaissance itu memang mengalami sekularisasi, ya, yang menentang tradisi sebelumnya yang teosentris, ya, atau teokrasi. Nah, kemudian tokoh penting lain yang sering dikenal di dalam literatur adalah Immanuel Kant, ya, yang mengatakan bahwa ada korelasi dari 3 macam aspek jiwa manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa, ya. Jadi kebebasan jiwa manusia itulah yang kemudian mampu menciptakan hukum yang berlaku bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jadi di sini dasarnya adalah akal sehat, ya. Pengetahuan akal sehat ini merupakan pengetahuan yang dimiliki bersama oleh individu bersama-sama individu lain dengan kegiatan rutin yang normal, ya. Dan kemudian sebenarnya kegiatan-kegiatan itu akan menciptakan pola-pola tertentu di dalam kehidupan manusia. Nah, karya Kant ini sering diperbincangkan dan sisi pentingnya adalah ia menyimpulkan bahwa hakikat hukum adalah merupakan keseluruhan kondisi-kondisi di mana kehendak sendiri dari seseorang dapat digabungkan dengan kehendak orang lain, ya, untuk menjamin adanya kebebasan. Jadi ini sesuatu yang dimaksudkan sebagai dasar dari perkembangan hukum alam. Nah, hukum alam itu sendiri merupakan segala yang ada sesuai dengan aturan semesta alam. Bahkan sejak masa Yunani kuno ataupun pada awal abad pencerahan ada pandangan bahwa hukum alam itu menguasai kehidupan manusia. Nah, pandangan hukum alam ini memperoleh kritikan bahwa dalam kenyataannya akal hanya menjadi nafsu dan tidak akan pernah dapat berpretensi selain untuk mengabdi kepada nafsu itu sendiri. Ini dikatakan oleh David Hume yang pendapatnya ini tentu saja merusak fondasi hukum alam, tetapi juga secara tidak langsung menggugat esensi akal, ya, yang kemudian dipertanyakan apakah keberadaan akal itu memang untuk memperbudak manusia sehingga muncul perilaku-perilaku yang bertentangan dengan keadilan. Nah, dalam perjalanan sejarahnya hukum alam telah menjalankan dan melayani berbagai fungsi. Menurut Friedman, di antara fungsinya adalah pertama sebagai
instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional. Yang kedua, menjadi senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan di antara mereka. Kemudian yang ketiga, menjadi cikal bakal dari dasar-dasar keberlakuan hukum internasional. Kemudian yang keempat, menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika mereka memberikan penafsiran terhadap konstitusi dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi. Dengan demikian, hukum alam dapat berupa metode dan dapat pula sebagai substansi. Hukum alam sebagai substansi memuat norma-norma. Dalam anggapan ini, orang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dari beberapa asas yang absolut, yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Hukum alam substansi ini memperoleh kritik yang tajam dan mengalami kemunduran sejak abad ke-19 dan digantikan oleh aliran hukum positivisme. Nanti akan juga kita bahas lebih lanjut. Sebagaimana dikemukakan bahwa selama kondisi stabil, ya, positivisme hukum dapat berkembang dengan baik dan menemukan identitasnya. Positivisme hukum sebagai sebuah pendirian lugas menyatakan bahwa tidak benar bila hukum-hukum adalah reproduksi atau pemenuhan ketentuan moral, meskipun dalam faktanya hal itu sering terjadi. Namun karena mereka yang berpegang pada pendirian ini berbeda pendapat tentang hakikat moralitas. Selama kondisi tetap stabil, aliran hukum positivisme dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi, segera aliran hukum positivisme nantinya gagal dengan terjadinya guncangan-guncangan pada separuh abad ke-19. Kegagalan tersebut dikarenakan ketidakmampuan memberikan tuntunan di tengah terjadinya gugatan terhadap kepercayaan-kepercayaan sosial dan moral pada waktu itu. Aliran hukum positif juga gagal karena tidak mampu memberikan bantuan guna menghindari penggunaan yang salah dari kekuasaan dan kemerdekaan yang terjadi. Dengan mundurnya positivisme, maka hukum alam mendapat tempat untuk lebih berkembang, yang kemudian dikenal dengan sebutan kebangkitan doktrin hukum alam. Jadi sampai abad ke-19 ya, kalau melihat pada perkembangan peradaban di Eropa, hukum alam itu dianggap populer setelah Renaissance, ya, jadi setelah abad pertengahan, ya, yang kemudian mengalami kritik seterusnya, kemudian masuk ke abad 19, dia tidak lagi banyak diterima, digantikan oleh aliran hukum positivisme ini. Namun demikian, aliran hukum positivisme ini juga nantinya memunculkan gugatan, ya, karena banyak terjadi persoalan-persoalan yang kemudian berujung kepada pernyataan-pernyataan moral, ya, mengenai keberlakuan norma hukum. Banyak para ahli tidak bersedia menerima kenyataan adanya dua macam hukum tadi, ya, hukum alam dan positivisme hukum. Yang satu telah menjadi undang-undang dan yang lain difikirkan sebagai hukum dasar yang lebih kuat dari undang-undang. Oleh karena itu, para ahli senantiasa melembagakan atau melakukan formulasi prinsip-prinsip hukum dengan memasukkannya dalam undang-undang, dengan mengadopsinya dalam kerangka yang rasional. Dengan ini pula sebenarnya banyak pemikir menolak positivisme hukum, tetapi juga mengakui bahwa hukum yang benar adalah hukum positif. Para positivistik cenderung memandang bahwa prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam hukum alam sebagai prinsip regulatif belaka, yaitu sebagai pedoman bagi terbentuknya hukum dan bukan prinsip keberlakuan hukum itu sendiri.
Artinya, prinsip-prinsip tersebut memang harus diindahkan pada saat undang-undang dibentuk. Namun, jika undang-undang yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam, maka undang-undang itu dianggap tetap sah dan berlaku. Dengan kata lain, dalam aliran hukum positif ini, hukum cenderung menganut prinsip kepastian hukum dibandingkan dengan para ahli hukum alam yang lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Akal, sesuatu yang sangat mendasar dalam pandangan moralitas hukum alam, betapapun diagungkan, hanyalah suatu tebakan yang hampir tidak dapat menggantikan kebenaran. Seperti dipaparkan tadi, ada pendapat dari David Hume yang mengatakan bahwa akal adalah menjadi budak nafsu dan tidak akan pernah dapat berpretensi apapun selain mengabdi dan mentaati nafsu-nafsu tersebut. Hukum alam merupakan hukum akal karena dibangun oleh akal untuk mengatur alam di samping dialamatkan dan diterima oleh sifat rasial manusia, seperti dikatakan oleh Immanuel Kant tadi. Kemudian secara doktrinal, hukum alam sebenarnya tidak dapat universal untuk segala waktu dan keadaan karena akal manusia akan berbeda di antara sesamanya. Jadi ada penolakan dari sementara kaum intelektual yang menuntut bahwa tidaklah benar hukum alam itu berlaku untuk semua bangsa dan waktu. Masyarakat yang satu berbeda dengan yang lain, baik dalam bentuk karakter dan kebiasaan-kebiasaan sosialnya. Oleh karenanya, hukum bagaimanapun juga merupakan produk lokal, tidak dapat diterapkan kepada mereka secara merata. Masa depan dan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat modern memerlukan konsep-konsep hukum, sehingga hukum tentu saja harus dengan cepat mengikuti berbagai perubahan-perubahan tersebut. Jadi, hubungan antara hukum alam dan hukum positif pada umumnya adalah bahwa hukum alam membantu hukum positif dengan menentukan apa yang patut. Lagi pula, hukum alam memainkan peranan dalam menggabungkan hukum positif dengan prinsip-prinsip kepentingan umum. Saya kira demikian ya, kita akan lanjutkan lagi dalam paparan berikutnya untuk kelanjutan dari bahasan mengenai paradigma hukum ini. Sekian, terima kasih.